Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan mereview suatu buku yang saya beli dari internet. Jadi ini judul bukunya ini List Building Black Book. Jadi ditulis oleh Denny Santoso. Buat teman-teman yang belum tahu dengan nama Denny Santoso, beliau ini adalah seorang digital marketing. Dia sudah melakukannya sejak lama teman-teman, dan dia juga punya 200.000 email list. Jadi beberapa buku ini saya sudah baca. Buku ini sampai kira-kira 2 hari yang lalu dan saya tertarik sekali membaca sampai habis. Nah, jadi beliau ini adalah pakarnya digital marketing yang saya bisa bilang dia ini sudah menghasilkan ribuan, bahkan ratusan ribu dolar bahkan dari kegiatan dia melakukan bisnis online, baik itu menggunakan Facebook Ads, kemudian baik melakukan Shopify maupun yang lainnya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membaca beberapa reviewnya seputar bagaimana sih bentuk bisnis kekinian yang sekarang yang menjadi trending, khususnya 2021 nanti teman-teman. Jadi video ini saya rekam pada tanggal 13 Desember 2020. Nah, semoga review saya ini bisa sedikit membantu kalau misalnya teman-teman lagi mencari buku yang berhubungan seputar digital marketing teman-teman. Ini judulnya List Building Black Books, ditulis oleh Denny Santoso. Jadi kita akan lihat halaman berikutnya. Ini. Nah, itu ada cetakannya teman-teman. Sebentar, ada kata pengantar. Jadi nanti saya akan bacakan berapa. Nah, ini ada daftar isinya. Daftar isinya sebenarnya pengantar, prelude, introduction, pecah telur, kemudian chapter 1 foundation itu di halaman 9. Itu isinya itu tentang mindset. Kemudian kedua, di part keduanya ada business model. Di part 3-nya ada di halaman 37 the framework. Part 4-nya di needs research. Kemudian ada lagi tuh di ideal customer. Kemudian di part 6-nya ada list building, product research, dan chapter 3-nya tentang automate, customer lifecycle management, content strategi, traffic, dan ada banyak ya teman-teman. Jadi saya di sini belum selesai membaca bukunya, baru sampai di ideal customer di part 5-nya teman-teman. Jadi saya akan coba bacakan sedikit isi buku ini teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi prelude-nya. Jadi awal-awal jadi dibilang ini pengalaman beliau sendiri. Bayangkan Anda bangun pagi setelah tidur nyenyak, turun dari tempat tidur, Anda menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka, menggosok gigi. Mandi mungkin nanti. Anda menuju ke meja makan untuk sarapan. Sambil menyantap sarapan, jari-jari Anda scrolling berita-berita di handphone Anda. Dan Anda menemukan sebuah berita yang cukup menarik di YouTube. Sebuah berita dari CNN yang mengatakan bahwa eukaliptus diklaim sebagai anti corona. Otak Anda langsung segar karena Anda memiliki 100.000 email list seputar kesehatan. Mata Anda langsung berbinar-binar karena produk yang Anda jual, essential oil, mengandung eukaliptus. Anda segera menulis sebuah cerita pendek. Memberikan link berita CNN tersebut dan mengirimkan email ke list Anda tentang hal ini dan bagaimana produk Anda memiliki kandungan yang sama dengan berita tersebut. Klik email send. Anda pun kembali melanjutkan sarapan sambil scrolling YouTube menonton video-video yang lain. 15 menit kemudian, handphone Anda berbunyi, push notification-nya mulai bermunculan. Coach and Flu Soul, begitu tulisannya. Sambil tersenyum, Anda melihat sales Anda berdatangan. Audien di list Anda membaca berita yang Anda bagikan dan mulai membeli produk yang Anda tawarkan. Dalam waktu 1 jam saja, 10 juta rupiah sudah masuk ke rekening Anda. Sambil tersenyum, Anda menutup handphone dan beranjak untuk mandi pagi. Nah, jadi intinya di sini saya menyimpulkan, kalau bentuk bisnis yang sekarang yang menjadi trending itu salah satunya adalah dari banyak bisnis itu adalah membangun list building teman-teman. Apa itu list building? Jadi di digital marketing itu ada yang namanya kita membangun database
customer kita. Misalnya seperti ini teman-teman. Teman-teman mempunyai Facebook page yang berhubungan tentang kesehatan. Lalu teman-teman mengarahkannya ke landing page. Jadi dari Facebook ke landing page. Nah, jadi misalnya kita memberikan lead magnetnya berupa misalnya contohnya kayak ebook gratis atau misalnya resep video atau yang lainnya yang membuat seseorang itu tertarik untuk memasukkan biodata dirinya. Nah, lalu setelah dia memasukkan nama, memasukkan email, kemudian diikuti dengan ada namanya proses berikutnya adalah email marketing, teman-teman. Nah, email marketing inilah yang nanti kita akan follow up yang sudah mengisi database kita itu dengan beberapa informasi yang istilahnya tuh kita memberikan informasi misalnya hari pertama yaitu kita mengucapkan terima kasih sudah bergabung. Hari kedua itu kita memberikan tips bagaimana misalnya kalau kita bergerak di bidang weight loss atau menurunkan berat badan. Hal pertama kita berikan tip untuk menurunkan berat badan. Yang kedua misalnya resep-resep untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga itu kita berikan tips bagaimana cara memilih makanan yang sehat. Dan sampai email yang ke-7 atau yang ke-8 barulah kita coba tawarkan suplemen yang cocok untuk mempercepat proses penurunan berat badan. Nah, dari sanalah yang nanti setelah beberapa kali kita mengirimkan email marketing itu, jika ada customer kita yang tertarik membeli, nah disitulah jadi kita tidak kalau maaf saya koreksi, jadi setelah kita punya banyak database tadi yang orang subscribe melalui landing page kita atau dari Facebook page kita, jadi kita tidak perlu lagi membutuhkan iklan yang kayak misalnya kita harus membayar Google Ads, kemudian ataupun Facebook Ads. Jadi kita bisa langsung email melalui email saja teman-teman proses marketingnya. Nah itulah kenapa banyak orang yang mengatakan perlu sekali kita itu memulai membangun database atau nama istilahnya list building teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Saya juga di channel Mas Blogger juga sedang membangun juga teman-teman yang namanya list building. Kalau teman-teman perhatikan itu di bagian deskripsi dan komentarnya itu saya cantumkan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ebook gratis silakan masukkan nomor nama dan alamatnya. Seperti itu kira-kira bayangannya teman-teman. Tapi memang yang paling powerful kalau teman-teman mau bagus itu teman-teman mendapatkan mindsetnya dulu teman-teman, yaitu prosesnya yang benar. Bagaimana cara memulai niche-nya, bagaimana cara mengirim email marketingnya. Nah itulah kenapa saya membeli buku ini. Karena saya ingin tahu bagaimana sih cara Denny Santoso ini membangun list biddingnya sampai 200.000 teman-teman. Bayangkanlah 200.000 email marketing. Dan menariknya lagi, saya juga baca di buku di bagian yang lain, dia bilang dia menjual dari email list itu dia juga memperkenalkan bekerjasama misalnya dari pihak real estate yang menjual properti, bahkan penjualannya itu dari email listnya itu dia bisa menjual properti hampir senilai 10 miliar itu dalam waktu 1 hari saja teman. Jadi itu sungguh luar biasa ya teman-teman. Kita nggak perlu lagi kalau kita udah punya database yang banyak atau email customer yang loyal kepada kita, jadi kita tidak perlu lagi kayak harus ngiklan jor-joran kayak di Google Ads atau Facebook Ads. Jadi kita cukup mengirimkan melalui email saja teman-teman. Jadi email marketing di sini nanti bisa pilih program yang cocok. Misalnya teman-teman mau memakai Aweber atau memakai Guest Respond ataupun dari Indonesia itu ada namanya kirim email teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Makanya saya sangat excited sekali membaca buku ini. Dan ini saya pun nggak terburu-buru membacanya teman-teman. Kadang kan saya bolak-balik untuk mendapatkan insight dan ilmu-ilmunya. Jadi ini bacaan penting kalau menurut saya. Kalau misalnya teman-teman itu terjun serius ke bidang marketing teman-teman atau digital marketing. Jadi jangan lihat dari harganya teman-teman, tapi lihat dari ilmunya. Ini memang bukunya ini cukup lumayan bagi saya. Harganya sekitar kalau saya beli saat ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih beranggapan bahwa membeli buku seperti ini mahal ya, berarti teman-teman mungkin sudah memiliki wawasan atau ilmu yang berhubungan tentang bagaimana cara membangun list building yang baik
Tapi kalau misalnya teman-teman belum dan pengen coba serius berkecimpung di bidang ini, maka teman-teman perlu menurut saya buku ini untuk teman-teman coba untuk pelajari dulu sebelum teman-teman memutuskan misalnya untuk mulai berbisnis, teman-teman. Karena enaknya kita di sini diajarkan bagaimana cara membangun bisnis atau dunia digital online atau bisnis online itu secara benar dari awal sampai dengan dia bisa menghasilkan, teman-teman. Nah, menurut saya itu saja yang bisa saya review untuk kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan buku ini saya cantumkan itu linknya di link deskripsi di bawah maupun di video ini ya, teman-teman. Semoga video ini bisa berguna buat teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Vlogger berikutnya.